dulu. Dulu Itu pasien yang pengen detik-detik pengen meninggal, sakaratul maut gitu kan. Dilihat dulu nih, misalnya pasien dengan memasang infus segala macam. Kita yang paling pertama itu kita memasang kita memakai apron dulu, memakai apron, masker segala macam kan, APD yang lengkap gitu. Nah, kita pasang apronnya. Kita pasang segala macam. apron. Tukang daging. Kamu ini ibu mau masak dong. Nah, udah masang apron, yang penting tubuh kalian itu nggak terkena pada jenazahnya, baju kalian juga tuh. Nah, sesudah itu kita lihat dulu, menempatkan posisi jenazah dengan posisi supinasi seperti ini. Jadi infusannya kita jangan kita lepas dulu. Kalau misalnya masih terpasang infus, masih terpasang kateter segala macam, posisiin dulu seperti ini. Yang ketiga itu, kalau misalnya kayak kopi kayak gini masih melek, kita tutupin dulu matanya. Rata-rata kalau udah ditutup matanya itu merem. Oh, kok bisa ya? Gitu kan. Baca bismillah. Nah, baru kalau misalnya ada anak lansia ataupun nenek-nenek, kita ambil dulu gigi palsunya. Kalau ada pakai gigi palsu, kalau misalnya nggak ada ya udah nggak usah dipasang, nggak usah dicopot. Lepaskan barang-barang berharga, misalnya kayak anting, gelang, segala macam yang ada pada tubuh pasiennya. Kita taruh dulu di bagian posisi yang paling nyamannya dulu. Misalnya kan mejanya, ya udah kita taruh di mejanya dulu, di situ, di lacinya lah, di barat. Kalau belum ada segala macam, kita taruh di lacinya, taruh dulu. Kalau sudah semua, baru kita segala macam, baru kita ngebersihin dulu. Kita copot dulu infusan. Yang pertama itu infusan dulu kita copot, kita up. Sebelum kita copot, kita up dulu ke bawahin, ke atasin, biar nggak netes. Baru kita copot, otomatis darah masih ngocor, kita kasih plester. Nah, fungsinya plester itu seharusnya ada plester kalau misalnya ada infusan. Kita kasih plester, kasih kasas segala macam, kita buat nge-up. Nah, infusan sudah lepas, baru kateter kita cabut. Namanya kita ngebersihin jenazahnya. Kalau sudah bersih semua segala macam, kalau misalnya di bagian anusnya ada kotoran, ada apa, kalian bersihin. Makanya tujuan bengkok itu buat kalau misalnya ada kotoran pada si jenazahnya. Nah, setelah itu baru kita tutup bagian hidungnya. Hidung kita tutup segala macam, kuping juga kita tutup segala macam. Kalau misalnya sudah ketutup semua, kenapa? Bersihinnya gimana? Ngebersihin apanya? Kata Bu Uci tadi kita ngebersihinnya cuma yang terlihat aja. Jadi kalau misalnya dia ada feses itu biarin aja gitu. Kalau ada apa? Feses. Feses. Nggak perlu ngeluarin kan? Nggak perlu dikeluarin. Oh, Enggak, iya. Yang penting yang kita kelihatan aja kita bersihin. Ngebersihinnya gimana? Enggak, kalau misalnya nih ada Bukan, feses. ini kan katanya nanti bersihin. Maksudnya nggak bersihinnya kalau misalnya ada infusan, ada kateter, ada barang-barang medis yang masih terpasang pada si pasien, si jenazahnya. Ah, iya. Kita bersihin dulu, kita lepasin satu-satu. Kayak infusan, kateter segala macam gitu kan. Itu namanya ngebersihin pada pasiennya. Nah, sesudah dibersihin baru kita pasang kedua hidung sama bagian kuping. Kita pasang segala macam kayak gini, kita pasang. Udah terpasang semua, baru kita bagian mata. Bagian matanya tutupnya begini. Tuh. Kita mata,
baru kan otomatis kita harus begini dulu nih. Pokoknya kayak sholat. Iya. Nggak ganti selimut Pak, kan sebelum tutup mata ganti selimut dulu. Oh iya, disisir dulu rambutnya. Kalau misalnya rambutnya ombak, Hah? disisir dulu rambutnya. Kalau misalnya ini dulu, Boy. Kenapa? Oh iya, sebelum sesudah kita ngebersihin segala macam, kayak misalnya itu kotoran seperti darah, feses atau muntahan pada pasiennya kita bersihin juga. Jika kotoran terjadi pada area rektum, uretra atau vagina, letakkan kasa untuk menutup lubang di rekatan dengan plester untuk mencegah pengeluaran lebih lanjut. Jadi kalau misalnya ada darah yang ngocor, kita tinggal tutup aja pakai plester. Kalau sudah bersih semua, kita sisir dulu Orang kakak rambutnya. perekam. Rambutnya kita sisir dengan rapi. Namanya juga jenazah itu kita anuin seperti manusia seperti biasa, seperti sehat. Kita sisir dulu segala macam. Kalau sudah disisir segala macam, baru kita ikat di bagian kepalanya. Nah, cara pengikatannya itu seperti ini. Tuh. Ya Allah, Popo. Ikat kita. Biar apa rahangnya nggak kebuka ya? Mulut. Jadi kalau misalnya mau ngikat itu pas di dagu sama di bagian sininya. Antem. Tuh. Antem nanti tembung. Anggap aja ini udah ini ya, udah keikat nih. Iya. Tuh. Saya ikat seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah bagian kepala, baru ke bagian kayak kita sholat seperti ini. Kita ikat bagian pergelangan tangan. Kita ikat seperti ini juga sama pergelangan tangannya. Ikat seperti ini segala macam. Kalau sesudah pergelangan tangan sudah diikat segala macam, baru di bagian Kaki. sesuai agama. Kalau Kepercayaan. kepercayaan Satu atau langsung dua? langsung dua-duanya begini. Di sini. Iya, Iya. di tengahnya. Kalau misalnya kepercayaan kita Islam berarti kayak sholat seperti ini. Tapi kalau misalnya non Islam itu memanjang seperti ini. Kanan ya Pak yang di atas tangannya. Kanan yang di atas. Nah, Bukan kalau bagian tangannya sudah keikat semuanya, baru Iya. kita anuin dulu, menutup lubang hidungnya, lubang telinga. Kita tutup. Kalau bagian, makanya kita kelarin dulu di bagian area kepala sama tangan. Area tangan sama kepalanya sudah selesai, baru kita pindah ke kaki. Nah, kalau sudah lubang hidungnya sudah ditutup segala macam, kalau misalnya masih begini nih, masih mangga begini, kita rapatkan. Dengan kita rapatkan, cara mengikat. Makanya ini kita ikat biar mulutnya rapat. Dari dagu ke atas kepala kita ikat kayak kita biar rapat. Berarti ke tangan dulu baru kepala. Kepala dulu. Nah, ini udah kelar, baru di bagian area kaki. Nah, nah, ini kaki nih. Kaki misalnya begini ya. Kita rapetin aja. Nah, cara mengikatnya itu jangan di bagian sini, di area lutut. Pas banget di tengah-tengah. Tuh. Kita ikat. Tuh. Kita ikat seperti ini.
sudah diikat segala macam. Jangan lupa juga jempol kakinya kita ikat. Nah, sorry, jempol kaki kita ikat seperti ini. Sininya nggak usah pak. Itu yang nggak usah. Oh, karena udah di lutut. Nah, kita ikat tuh seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya begini, kita jempol kita nggak usah di ini lagi diikat, cukup ini aja. Nggak perlu duanya. Kalau misalnya dua-duanya berarti ini kayak semacam bukan non Islam gitu. Karena kalau misalnya rata-rata tuh maupun Islam maupun non Islam pasti rata-rata di kayak gini semua. Ya. Rata-rata begini semua. Kalau kita ngikat jempol ngikatnya di area mana? Kayak gitu. Berarti ikatnya di pergelangan. Hah? Dua-duanya. Nah, kalau sudah cara pengikatan sudah selesai semua, sudah rapi semua, baru kita bungkus. Pakai Di tengah. sorry. Ini kan sebelum kita bersihin nih, ada vesas kita letakkan dulu perlak di bawahnya. Kasih desinfektan. Dan juga lupa, sebelum kita ikat seperti ini, kita baru kayak misalnya yang ini nih di bagian Mandinya gimana? sebelum menutup kelopak mata, baru kita taruh perlak dulu di bagian bokongnya si pasien. Tujuan biar apa? Biar yang ada di selimut ini kotorannya itu enggak kemana-mana, makanya kita tambahin perlak satu lagi. Itu tujuannya. Ini kalau udah, kalau ya, jangan lupa ya perlak. Perlak di bawah mata, Pak. Iya, Selimut sebelum, mandinya? hah? Selimut mandinya? Selimut mandinya iya. Kan ini kan di bawah. Nah kita pasang juga. Kalau ini udah kepasang semua, rata-rata ditaruh di selimut mandi. Selimut mandinya kayak pasien sakit, gitu. Buat nutupin. Kalau sudah kita tutup seperti ini. Kayak gini. Contohnya ini ya. Iya. Jadi maafin. Nah, begini. Ya, terus. Tuh, buat nutupinnya seperti ini. Itu mah terakhir. Kalau kita sudah melakukan tindakan apapun, Oh, berarti kalau kita sudah ngebersihin kayak ngebersihin area rektum, area segala macam gitu kan, Baru pakai. kita kalau misalnya ada cairan yang ada pada jenazahnya kita bersihkan dengan ini handuk buat penggantinya handuk. Nah, kalau pengen dimandiin silakan dimandiin. Rata-rata kalau misalnya bukan rata-rata sih ya, di rumah sakit mandinya itu di luar, nggak di kamar. Kita hanya di kamar itu cuman ngeberesin Iya, jenazahnya aja. Ya. Kayak contohnya seperti ini, betul. menutup apa ada Apa, Pak? kafan. Ya. Kalau bagian mandi itu udah beda lagi. Cuman dari sini kan kalian harus memandikan juga. Berarti kita harus cara memandikan kayak biasa kemarin. mandi kemarin tuh Iya. pasien. Baiklah. Kita bersihin segala macem. Iya berarti kan pasang perlak. Coba kita belajar mandiin dulu. Kan bedanya kalau misalnya orang yang masih sakit itu pakai sabun. Kalau pada jenazah ataupun pasien yang sudah meninggal ini anggap aja belum diikat ya, masih pengen tahap pembersihan. Kita bersihin dulu di bagian area tubuh yang kotoran seperti darah. Misalnya ada darah nih, darah di bagian sini. Kita lap pakai air, kita lap dulu agar darahnya itu enggak terlalu ngocor kalau nggak ada kertas alkohol. Itu kan kita bersihin segala macam. Kalau masih kita bersihin nih seperti ini, sini cairan infus kita bersihin. Kan kalau misalnya jenazah itu nggak ada rasa sakitnya, kita bersihin aja.
Kalau masih ngocer mau nggak mau kita pakai kertas alkohol, kita pakai plester. Udah. Kalau misalnya ini udah kelar, nah di bagian ini fesesnya ada cairan nggak? Misalnya pas kita cabut dia masih kencing, rata-rata begitu. Dipasin. Kita bersihin bagian penis ataupun bagian vagina pada jenazahnya kita bersihin. Makanya fungsi waskom ini itu bersih air rata-rata. Kita bersihin, kita lap, kan otomatis kan nggak mungkin habis ini 2 kali begini. Kita bersihin juga, kita bilas. Berarti dua-duanya air, Pak? Air juga. Air, enggak maksudnya kan ada air sabun gitu. Enggak. Air doang. Air biasa. Kayaknya. Biasa dua-duanya. Ya Bu ya, airnya. Dua-duanya air biasa. Air kan ya? Iya, sabun. Kan ada sabunnya. Emang enggak ada ya? Ada Ada kan? Sabun. Oh iya, berarti yang satu kayak mandi kan ya sabun sama air. Biasa Iya. satu Oh, kalau ada mandi. hangat. Jadi yang satu yang buat ditaruh sabun. Udah gitu aja. Oke. Berarti Yang satu siapa ya? Ya begini, Pak. berarti sama kayak kalian memandikan pada pasien gitu. Ada air sabun, air dingin sama air sabunnya. Kita bersih segala macam. Kalau sudah bersih semua, baru kita bagian area bokong. Karena bokong itu penuh dengan kotoran. Kalau sudah bersih semua baru selimut. Nah, sebelum kalian pasang selimut mandi seperti ini, kita pasang juga selimut ininya. Sama kayak posisi si pasiennya seperti itu. Nah, kita ngebersihin bagian misalnya kalau bagian ini penis kita bersihin dulu area penisnya. Udah bersih segala macam, ini kita jangan kita ini lagi, kita ganti, taruh, kita ganti yang baru. Kita ngebersihinnya jangan pakai hand skona, kita bersihin segala macam. Baru kalau misalnya pengen di bagian area bokong, kita angkat bokongnya, kita lapisin pakai ini, pakai handuk. Baru kita bersihin muka kanan kiri setelah yang bagian kalian terdekat dulu. Kalau sudah bersih semua baru kita ikat-ikatan seperti ini. Berarti di double sama perlak juga itu juga? Iya, di double juga sama perlaknya. Itu sebelum mandikan tuh berarti udah disiapin duluan ya Pak ya? Udah disiapin sebelum kalian ngikat seperti ini, ngebersihin area ngebersihin kayak memandikan gitu. Berarti itu dilepas pasang terus dong, Pak? Apa ya? Kan enggak, kan anduk mandinya kan dibokong kan ditadangin. Terus pas atasnya Dari atas dulu kali. apa atas Dari dulu baru ke atas dulu bawah? baru ke bawah. Kan di sini membersihkan dan merapikan jenazah dengan waslap, bersihkan area tubuh yang terdapat kotoran darah seperti feses atau muntahan. Kalau misalnya muntahan, makanya di sini ada waslap 2 buat kita ngelap di bagian area tubuhnya. Nggak mungkin kita mandiin kayak seperti biasa, nggak mungkin gitu kan. Yang penting kita ngebersihin pakai air sabun sama air biasa buat ngebersihin muntahnya di bagian mana aja gitu. Jika kotoran terjadi pada area rektum, rata-rata jenazah itu terjadi di bagian rektum. Rektum pada ini, pada si pasiennya yang baru meninggal. Kalau nggak masang kateter, ya kencing sembarangan. Jadi mau nggak mau kita harus ngebersihin juga. Makanya nggak perlu di bagian badannya. Kita hanya ngebersihin doang. Bagian memandikan itu udah beda lagi. Perawatannya, perawatnya. Nah, kalau ini udah kelar semua, makanya ini keranjang kotor itu kita gabungin buat kita naruh sudah terpakai atau belum, harus membawa keranjang kotor juga gitu kan. Ini udah pakai semua contohnya, baru kita ikat. Sebelum pengikatan kita tutupin dulu matanya, tutup udah mata baru ini kita ikat seperti ini dengan kenceng ya, jangan nggak kenceng karena kan mulutnya itu biar mingkem. Kita ikat seperti ini, bagian area kepala dulu. Kalau udah dimandiin jangan lupa disisir juga, kita kalau udah disisir kita ikat seperti ini
Nah, seperti ini baru kita selipin di bagian area lubang hidung sama lubang telinganya. Nah, kita masukin nih seperti ini nih. Sumpah. Nah, kalau seperti ini udah selesai, baru kita bagian ke area ke tangan, kita ikat tangan. Tangannya seperti menurut sholat. Iya. Di tengah-tengah seperti di sini aja ikatnya, ikat mati. Nah, kalau bagian sini sudah selesai, baru kita tutup di bagian kaki kita buka. Nah, kita rapetin. Nah, cara pengikatannya juga di bagian lutut, jangan di bagian ke bawah sini. Pas banget di pergelangan lutut kalian, lutut pada si pasiennya. Nah, udah ditutup semua, baru kita ikat bagian jempol. Udah selesai semua, baru kita tutup, kita siapin kain kafan. Kita siapin kain kafan, posisinya sama kayak ini. Kita buka lagi. Kartu itunya Pak, yang digantung di sini. Iya, nanti dulu. Oh. Yang penting kita mempersiapkan ini dulu. Mempersiapkan kain kafannya dulu, kita rapiin dulu. Kita memanjang. Ini kapanin dulu. Sudah kain kafan sudah memanjang, baru ada kayak identitas ya. Iya. Panjang ini kayak mana Pak? Masih lama. Lampungnya keluar. Taruh apa? Nih, caranya seperti ini. Memanjangnya seperti ini dulu. Baru kalau udah area memanjang seperti ini, kita pasang identitas, tulis nama, umurnya umur berapa, kayak gitu. Nah, nama, alamat, jenis kelaminnya apa, umur berapa, tanggal meninggalnya tanggal berapa, jam meninggalnya jam berapa, penyebabnya karena apa. Kita tulis juga harus lengkap seperti ini. Kalau sudah tulis misalnya Tuan N, alamat, dukun, jenis kelamin perempuan, umurnya 56 tahun, tanggal meninggalnya tanggal 29 bulan 1 2022, jam meninggalnya jam 12 siang, penyebabnya gara-gara jatuh di kamar mandi. Kita tulis juga. Sesudah kita tulis, kita tempelin di bagian kaki, di bagian jempol, ataupun sebelum mengikat gini kita ikat juga di sini bagian sininya. Tujuannya biar mengetahui identitas si jenazahnya meninggalnya karena apa. Kalau sudah ditulis semuanya segala macam, baru kita tutup di bagian kain kafannya. Kan rata-rata kita nggak mungkin sendiri, ada dua, yang satu buat ngangkat-ngangkat, yang satu buat kita nganuin kain kafannya. Kalau tolong ya. Dimiringin ya Pak? Dimiringin dulu. Nah, jangan lupa dimiringin dulu ya. Tahan ya, tahan. Tahan ya, biarin gitu. Astagfirullah. Nah, Astagfirullah. kalau seperti ini kita kayak menutup, ini kita angkat sebelum ini selimut mandinya. Kita angkat dulu. Dia tetap masih pakai baju Pak? Apa Udah. Berarti itu aja. Masih pakai ini, masih pakai baju. Yang penting kita nutupin aja kayak memakai kain kafannya. Seperti itu. Seperti Siapa yang mau dibungkus? Dilempar.
kayak lemparin. Saya nggak bisa bu. Iya bu. Gimana cara kayak lemparnya? Kayak lemper. Ini kurang banyak sih sebenarnya. Iya ini juga kebaliknya harusnya gitu. Kopi gue. Kalau kasihan banget sih kopi. Tarik. Popo. Tarik. Tarik sampai kepala, sampai atasnya. Kopinya tekanan batin. Jadi kayak benar-benar kayak dipocongin, cuma ini kan kurang panjang ya. Harusnya ini lebih panjang lagi. Kita adanya ini doang ya. Nah, ini kalau misalnya bisa dilipat, ini dilipatnya di gini. Oh iya. Ya. Nah, dilipat ke sini dulu. Ya, kalau bisa nih. Ini kan nggak bisa. Tapi dari kepala dulu ya, jangan langsung ke kaki. Jadi kepala dulu diginiin, dilipat. Kayak pakai kerudung sini. Enggak, jangan muat, jangan muat. Kayak ngelipet pisau. Misal ini gini, ya, ini begini ya. Ya, iya, iya. Ya, panjang nih. Begini ya. Terus ini juga kakinya. Ini diginiin sama kayak gitu. Terus habis itu dilipat ke sana. Ini juga dilipat ke sini. Nah, ini dipenitin di sini, sini. Tiga, iya. Kalau emang perlu lagi ya di sini juga boleh nih 1, di sini 2, di sini 3, ini 4 kakinya, di sini yang paling ujung 5. Udah jadi. Berarti bawa penitinya sebanyak nih. Masukin dalam jangan serem. Serem bu, Ini bisa ya? Kalau kalian mau kali ya. Nanti kalian yang dicoba. kalian bukan Intinya ini nanti Sudah, Le. ceritanya kalian apa namanya? Dilepas bajunya. Dilepas semuanya bajunya. Tadi Pak Aldo emang agak acak-acakan ya Bapak ya. Ya, gue nanti dibaca lagi. Belum kerekam. Ya, ini udah jelas Bapak. Ya.